Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas saham yang ternyata kalau kita lihat beberapa hari yang lalu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, apa itu? Yaitu APLN atau lebih dikenal dengan Agung Podomoro Land. Nah, saham ini mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan lihat, kita akan bahas seperti apa APLN ini, kenapa dia naik. Nah, kita akan coba perkirakan, ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi sebelum masuk materi, kita mau sampaikan disclaimer bahwa apa yang kita sampaikan di video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau ajakan untuk membeli saham yang dibahas, ya. Nah, yang kedua kita juga tidak punya hubungan afiliasi sehingga ini murni pure sharing saja, ya. Tidak ada yang lain, ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di Google, ya, kalau kalian ketik apln.jk pada hari ini di hari Selasa ini mengalami penurunan sebesar 6,54%. Ya, sebenarnya kalau penurunan sebesar ini cukup besar, ya. Nah, cuman kalau kita lihat di 5 hari yang lalu, saham ini mengalami kenaikan cukup signifikan, ya. Jadi kalau kita lihat di hari Senin yang lalu, ya, saham ini mengalami kenaikan dari 119, dia lompat ke 153 rupiah. Artinya dia mengalami kenaikan mungkin sekitar 20% lebih, nah, secara tiba-tiba. Nah, tapi kalau kita lihat time frame secara 6 bulanan, nah maka saham ini kalau kita lihat lebih banyak stabil di angka 110 sampai 120. Nah, kemudian tiba-tiba dia melonjak di angka 143 kalau hari ini, ya. Kalau kita bandingkan year to date-nya atau dari bulan Januari, ini tiba-tiba ada lonjakan tinggi, ya. Kemudian kalau pada bulan September tahun sebelumnya masih ada kenaikan. Nah, tetapi kalau Anda ambil time frame 5 tahunan, Anda mengalami kerugian, ya. Nah, jadi saham ini naik secara tiba-tiba di hari Senin kemarin. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya sebenarnya kita nggak bisa pastikan atau kita bilang, oh bahwa penyebabnya pasti adalah faktor A atau faktor B, tidak bisa. Nah, kita harus lihat uh, situasi yang tercermin pada kondisi ekonomi seputar Agung Podomoro ini atau APLN. Nah, saya sudah mendownload laporan keuangannya di bulan Juni, ya. Ini adalah laporan keuangan audited Agung Podomoro di bulan Juni. Kita lihat, ya, di sini kasnya cukup besar, ya. Kalau kita lihat di bulan Juni sekitar 1 triliun. Ya, jadi perusahaan ini kasnya cukup besar. Nah, cuman kalau kita lihat karena ini adalah perusahaan developer, ya, atau perusahaan yang bergerak di bidang penjualan real estate, maka rumah-rumah yang dibangun atau mungkin hotel yang dibangun itu dihitung sebagai persediaan, bukan dihitung sebagai aset tetap, ya. Karena ini seolah-olah barang dagangannya si emiten ini. Nah, ada sekitar 7,4 triliun. Nah, tidak jauh berbeda dari Desember 2021, ya. Ini mengalami penurunan sekitar 300 M. Ya, ini mungkin penjualannya kali, ya. Nah, kita turun lagi. Nah, ini aset tidak lancarnya. Nah, fixed asetnya kita lihat ada sekitar 3,7 triliun. Nah, ini kita mungkin nanti harus bedakan mana yang benar merupakan fixed aset, mana yang benar merupakan persediaan. Karena perusahaan developer ini
masih banyak beberapa yang tercampur antara itu persediaan dengan aset tetap yang dimiliki seperti itu. Nah, ya, tapi kita sebenarnya bisa bedakan melalui laporan keuangan ini. Nah, kemudian kita masuk ke pasifa, ya. Kalau kita lihat utang banknya cukup kecil ya, cuma mengalami kenaikan 2 kali lipat, yaitu dari 52 M ke 100 M. Nah, cuman ini yang saya masih agak ngeri ya, ngeri-ngeri sedap. Utang lembaga keuangan lainnya ini 1,8 triliun. Ini besar sekali loh, ya. Kalau dibandingkan dengan cash yang dimiliki, ini masih kurang untuk katakanlah di suatu saat ada kejadian tertentu untuk ditutup gitu kan. Nah, tetapi kalau dibandingkan persediaan masih sangat jauh dibandingkan aset tetap, sebenarnya hitungannya masih cukup oke. Tapi disinilah nanti kita coba cek ya notasi 27 ini seperti apa. Ya. Terus kita lihat utang-utangnya seperti ini, kemudian utang jangka menengah 3,5, outstanding masih sama, ada obligasi, artinya si perusahaan ini juga menerbitkan obligasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke laba rugi. Nah, di sini yang menarik ya. Nah, laba rugi di Podomoro kalau kita lihat mengalami kenaikan signifikan ya dari tahun sebelumnya ke tahun ini. Sekitar ya 700 miliar ya, penjualannya. Nah, cuman kembali ya, nanti harus memastikan di notasi 33 ini penjualan yang dimaksud dengan developer itu apakah booking fee sudah dianggap sebagai penjualan, apakah pemberian DP sudah dianggap sebagai penjualan, atau memang harus menunggu ada AJB seperti akad KPR atau mungkin penjualan secara cash lunas. Nah, kita nanti bisa lihat di angka 33 ini. Nah, itulah keunikan emiten properti ya, di mana penjualan atau pengakuan penjualan itu beberapa emiten yang saya tahu diakui melalui booking fee. Jadi booking fee itu ada orang bayar booking fee itu sudah dianggap terjual. Padahal proses sampai nanti ke AJB atau mungkin tanda tangan akad KPR atau KPA itu masih panjang dari booking fee. Ya, nah ini yang mungkin harus diperhatikan oleh investor. Nah terus kemudian kalau kita lihat ya, ini ternyata perusahaan ini masih mengalami kerugian. Ya. Kalau kita lihat laba kotornya sudah profit, tetapi berdasarkan laba yang lainnya itu mengalami kerugian. Jadi saya juga mungkin masih butuh informasi lebih lanjut karena laporan keuangannya tidak menunjukkan profit sehingga syarat saya tuh kalau mau beli saham lihat ada beberapa syarat, salah satunya adalah keuangannya harus profit terus gitu kan. Nah teman karena ini negatif ya kita butuh informasi lebih seperti itu. Nah dari laporan keuangan kalau saya bisa simpulkan secara ini ya amatir ya, jadi ini sharing berdasarkan pengalaman. Pergerakan harga APLN hari Senin kemarin sepertinya tidak mungkin dipengaruhi oleh, atau bukan tidak mungkin, kecil kemungkinan dipengaruhi oleh fundamental dari perusahaan karena masih labanya masih minus meskipun minusnya sudah berkurang seperti itu. Nah, berarti ada faktor lain yang kemungkinan menggerakkan saham ini. Apa itu? Nah, kita coba browsing Agung Podomoro, kemudian kita klik news. Nah, kita mau lihat. Nah, ternyata di sini banyak berita ya yang menceritakan kaitan hubungan Agung Podomoro dengan ibu kota negara yang baru, yaitu di Kalimantan. Nah, ini lihat
informasi beritanya ternyata bisa jadi ya ada kemungkinan pergerakan sahamnya itu ditopang oleh spekulasi berita tentang IKN ini ya. Nah, entah beneran mulai dibangun atau tidak, saya tidak tahu, tapi bisa jadi ini menjadi penopang kenapa saham APLN naik tinggi di hari Senin kemarin seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin catatan dari kami atau mungkin notes ya dari kami terkait tingginya harga APLN. Kalau kami penganut analisa fundamental, jadi kita melihatnya dari basisnya laporan keuangan emiten. Tapi kalau teman-teman mau lihat basisnya adalah chart atau mungkin technical sehingga untuk bermain itu jangka pendek, maka kemungkinan ini masih naik ada, tapi koreksi pun juga ada seperti itu. Nah, tinggal Anda memakai metode apa. Nah, ya saya pikir itu sharingnya tentang Agung Podomoro, kenapa dia naik cukup signifikan, karena terdapat isu yang eh, mencoba menggerakkan emiten ini. Nah, saksikan nanti analisa atau ulasan saham kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.